أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Al-Ustadz Abdul Kafi dengan subtema kerinduan yang terhalang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini apa ya, tetap aja kalau ngomongin masalah sedih pasti sedih ya. Iya. Ada juga beberapa kerinduan kita yang memang harus kita ikhlaskan nih, karena dengan situasi seperti ini. Baik, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman semua yang insya Allah pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan juga para guru-guru tadi yang telah menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari Cahaya Hati menjadi cahaya di hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang rindu, bahwa Allah menganugerahkan rasa rindu kepada setiap manusia. Pasti merasakan yang namanya rindu. Dan rindu dikategorikan sebagai al-hub, bagian dari cinta. Maka di dalam Al-Quran ada 3 kategori cinta. Yang pertama adalah rahmah. Artinya cinta di sini cintanya Allah kepada hambanya.
yang tidak pernah habis, tidak pernah hilang, dan akan selalu sayang kepada hambanya. Maka senantiasa kita dianjurkan untuk membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita dianjurkan untuk meminta rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Walaupun tidak diminta pun Allah akan memberikan rasa kasih sayangnya. Akan tetapi berbeda ketika bicara rahmat. Karena rahmat itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan. Kemudian yang kedua, cinta di dalam Al-Quran ada dibahasakan sebagai mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami jadikan orang yang berpasangan-pasangan itu memiliki cinta. Cinta di sini mawaddah artinya cinta manusia kepada manusia yang tidak ada habisnya. Artinya ketika manusia mencintai seseorang, dalam hal ini mungkin rindu kepada keluarga, ya cinta kepada istri, suami dan lain sebagainya, itu termasuk adalah cinta yang mawaddah. Artinya cinta itu tidak akan pernah habis ketika mawaddah datang kepada kita. Kemudian yang ketiga, cinta yang ada adalah mahabbah. Mahabbah di sini adalah tingkatan cinta yang paling rendah. Dalam artian karena sifat mahabbah ini adalah fluktuatif. Contoh, ketika kita mencintai sesuatu, kadang suka banget, kadang enggak. Kadang misalkan kita hobi dengan mobil, suka banget nih dengan mobil. Kadang cuma 1 tahun, ya kan? Tahun berikutnya mungkin berubah lagi, ya kan? Asal jangan hobi mainin perasaan cewek. Ini bahaya, ya. Jangan, ya. Ya, jangan pernah memainkan perasaan cinta orang lain. Ini nggak boleh, ya. Betul. Ya, baik. Nah, dari sekian cinta yang ada di dalam Al-Quran tersebut, rindu semuanya masuk di dalamnya. Rindu kepada Allah, rindu kepada Rasul, rindu kepada keluarga, sanak famili, kakak adik dan lain sebagainya. Rindu terhadap apa yang kita sukai itu semuanya ada. Akan tetapi yang jadi problematika pada saat ini adalah kita sedang ada di tengah-tengah wabah. Bagaimana kemudian gerak fisikal dan social distancing kita dibatasi. Kita bahkan pemerintah juga menyarankan agar tidak mudik dalam artian untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana pendapat itu? Sebenarnya ketika kita mentaati pemerintah dan ulama dalam hal ini berarti kita telah menaati Rasulullah SAW. Memang kewajiban silaturahim itu sunnah, bahkan sunnahnya ta'kid, artinya ditekankan. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Kalau orang beriman maka dia sambunglah silaturahim, apalagi silaturahim di sini kepada keluarga. Mungkin ya pemirsa Cahaya Hati yang kangen rindu dengan orang tua yang ada di kampung. Itu rasanya nggak bisa pulang bulan ini ya, karena memang tradisi mudik hanya ada di Indonesia ya. Biasanya ketika masa-masa sebelum Lebaran berbondong-bondong untuk pulang kampung mudik dalam hal ini ya. Kemudian bertemu dengan sanak famili dan keluarga. Nah, bagaimana ketika di tengah kondisi sekarang? Maka ada hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Jika kalian mendengar ada suatu wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhrujuha. Apabila kalian di dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, maka janganlah kalian keluar. Artinya himbauan ini ketika memang daerah kita wilayahnya dalam hal ini zona merah, maka hendaklah kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam artian kita tahan dulu kerinduan ini. Kita tahan dulu rasa kangen yang ada di diri kita. Agar apa? Agar yang ada ketika kita mudik ya, bertemu dengan sanak famili itu bukan membawa
kebaikan akan tetapi membawa penyakit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ada hadis yang menarik juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi Asma binti Abu Bakar. Beliau adalah putri dari Abu Bakar. Pada saat itu bundanya masih musyrik dan pada saat itu sedang genjatan senjata bersama kafir Quraisy pada saat itu. Lalu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Kudimat ilayya ummi, fahiya raghibatun." Datang kepadaku bundaku, pada saat itu masih non muslim ya, masih musyrik. Dia sangat rindu kepada aku. Kata dia, "Afa asilu ila ummi?" Apakah aku boleh bersilaturahim kepadanya? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Na'am, sili ummik." Maka bolehlah, silahkan kamu bersilaturahim. Artinya Nabi Muhammad SAW pun memberikan atau membolehkan silaturahim ketika keadaannya sudah kondusif. Ketika genjatan senjata tidak ada di situ peperangan, ya, baru boleh ya dia bertemu dengan bundanya. Akan tetapi ketika keadaan perang maka Nabi SAW melarang. Maka dalam hal ini yang bisa kita ambil ketika kita dalam rindu, sampaikanlah yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Karena tidak ada yang paling bisa menyampaikan rasa, apalagi rasa kerinduan kecuali Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kita cintai. Ketika kita rindu kepada orang tua, baik beliau yang masih ada maupun yang tidak ada, maka kita sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya rindu kepada orang tua saya di kampung. Ya Allah, saya rindu dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikanlah mereka bahagia dunia dan akhirat. Ampunilah dosa-dosanya." Artinya ketika kita tetap berusaha untuk bersilaturahim, menyambung seperti tadi yang dikatakan qari kita, ya, bahwa kita tidak boleh mengatakan artinya saja tidak boleh, artinya berbuat baik, senantiasa kita berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah jalan kemudahan Allah akan berikan. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih, kita bisa via V-call ya, V-call itu video call ya. Dalam artian kita bisa video call, kita kasih kabar, jangan lupa. Karena orang tua mungkin tidak mengharapkan rizki dari kita, akan tetapi orang tua sangatlah amat butuh perhatian kita. Minimal kita tanyakan, "Mah, sudah makan atau belum? Mah, gimana kabarnya di sana, kondisi sehat atau belum?" Karena itu adalah jalan kita untuk berbakti kepada orang tua. Maka yang pertama ketika kita melakukan sesuatu, kita lihat lagi nih. Ya, dalam hal silaturahim ketika kita dibatasi, yang pertama tadi kita bisa melakukan silaturahim via mengabarkan. Jadi kita kabarkan terus. Nanti ketika kondisinya sudah kondusif, artinya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama kita sudah membolehkan untuk kita mudik, barulah kita ikuti aturan pemerintah. Kenapa? Karena virus ini amat sangat berbahaya. Kalau misalkan kita melihat bahaya di depan ada singa, kita tahu wujudnya. Akan tetapi virus ini tak nampak, tak jelas adanya, tak kasat mata. Oleh karena itu kita tidak tahu apakah kita positif atau negatif. Wallahu a'lam. Ketika kita pulang nanti yang kita bawa bukan oleh-oleh. Ya, yang kita bawa bukanlah kesenangan, kebahagiaan, akan tetapi penyakit yang bisa menularkan keluarga sanak famili kita nanti di kampung. Nah, ini yang berbahaya. Maka kita jaga ya. Karena ada usul fik mengatakan la dharara wa la dirara. Tidaklah boleh kita membahayakan diri kita, apalagi kita membahayakan orang lain. Artinya hifdzun nafas, menjaga diri itu lebih penting ya ketimbang kita mencari kemaslahatan. Baik, kemudian yang kedua, ketika kita ingin bersilaturahim ya tadi sampaikan kepada Allah dengan melalui jalur doa. Karena jujur ya, ini luar biasa ketika kita menyampaikan rasa rindu, apalagi rindunya dalam hal ini rindu yang halal ya. Karena ada rindu yang diharamkan. Sebagai contoh rindu yang diharamkan, rindu mantan pacar.
Itu nggak boleh. Rindu maksiat. istri orang. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Itu diharamkan, itu nggak boleh. Pokoknya rindu-rindu yang berbau-bau maksiat itu dilarang. Tapi kalau rindu halal kepada sesuatu yang halal, yang baik-baik, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rindu yang diperbolehkan. Maka senantiasalah kita jaga walaupun dengan berbagai cara. Insyaallah wallahu a'lam. Masya Allah luar biasa. Terima kasih guru ilmunya ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis dengan menjaga iman setelah Ramadan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.